فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: وقال الحافظ أبو بكر ابن مردويه حدثنا سليمان ابن أحمد قال حدثنا الحسين ابن إسحاق التستري قال حدثنا رجاء ابن محمد السقطي قال حدثنا إسحاق ابن إدريس قال حدثنا إبراهيم ابن جعفر قال حدثني أبي عن جدته أم أبي Nuwailah binti Muslim qalat shallaina adh-dhuhra awil 'asra fi masjidi Bani Harisah fastaqbalna masjida Ilya, yaitu apa? Masjidil Aqsa. Fa shallaina rak'atain. Kami pernah mengerjakan sholat zuhur atau sholat asar di Masjid Bani Harisah. Lalu kami menghadap ke masjid di Ilya, yaitu Masjid Al-Aqsa. Kami mengerjakan sholat 2 rakaat, yaitu baru sampai 2 rakaat. Summa ja'a man yuhaddisuna anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad istaqbala al-masjid al-baital haram. Lalu datanglah orang yang bercerita kepada kami dalam keadaan kami sedang sholat, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menghadap ke Masjidil Haram. Fatahawwalan nisa'u makanan rijal war rijalu makanan nisa. Maka para wanita berpindah ke tempat lelaki, sedangkan tempat lelaki berpindah ke tempat para wanita, karena berbalik 180 derajat. Namanya di Madinah kalau menghadap ke Ka'bah akan membelakangi Masjidil Aqsa. Fasallaina sajdatainil baqiyatain. Lalu kami mengerjakan sholat 2 rakaat yang terakhir. Sajdatain maksudnya adalah rakaatain. Wa nahnu mustaqbilunal baital haram. Dalam keadaan kami menghadap ke Masjidil Haram. Jadi tak perlu mengulang sholat, tinggal dilanjutkan saja. Fahaddatsani rajulun min Bani Harisah anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ulaika rijalun yu'minuna bil ghaib. Lalu salah seorang dari Bani Harisah menceritakan kepada kami bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang orang-orang yang sholat di Masjid Bani Harisah tadi, mereka adalah orang-orang yang beriman kepada perkara gaib. Takdirnya tahlidnya dibahas enggak ya di sini? Sayang juga. Wa qala Ibnu Mardawayh aidan haddatsana Muhammad ibnu Ali ibni Duhaim. Duhaimnya siqah, cuma cucunya gimana? Qala haddatsana Ahmad ibnu Hazim, qala haddatsana Malik ibnu Ismail an-Nahdi, qala haddatsana Qais an Ziyad ibni Alaqah an Umar bin Aus qal bainama nahnu fi shalah nahwa Baitul Maqdis. Ketika kami sedang sholat ke arah Masjidil Aqsa, ke arah Baitul Maqdis, wa nahnu ruku', dalam keadaan kami sedang ruku'. Id ata munadin bil bab, ketika itu datanglah seorang penyeru di pintu. Innal qiblata qad huwilat ilal Ka'bah, sesungguhnya kiblat telah dipindahkan ke arah Ka'bah. Qal fa ashhada ala imamina annahu haraf. Maka fa ashhadu berarti. Maka saya bersaksi bahwasanya imam kami, imam sholat kami, dia
yaitu apa? Membalikkan, yaitu inharafa, yaitu berpaling. Fatahawwala huwa warijalu wasibyan. Lalu dia dan kaum lelaki dan anak-anak mereka juga berpindah, yaitu berbalik arah. Wahum ruku', dalam keadaan mereka ruku'. Nahwal Ka'bah, ke arah Ka'bah. Disebutkan dalam catatan kaki, hadis ini inti hadisnya sahih, namun sanad ini lemah karena ada Qais ibnu Rabi'. Imam Zahabi mengatakan dia sendiri orangnya jujur tetapi hafalannya buruk. Berarti apa? Sanadnya dhaif, tetapi inti ceritanya sahih berdasarkan sanad-sanad yang lain. Baik. Kemudian kita lanjutkan di sini, qauluhu wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Dan dimanapun kalian berada, maka palingkanlah wajah-wajah kalian ke arah Masjidil Haram tadi. Amara ta'ala bistiqbalil Ka'bah. Allah Ta'ala memerintahkan untuk kita semua menghadap ke Ka'bah min jami'i jihatil ard, dari seluruh arah di bumi, dimanapun berada. Syaraqan wal gharaban, yang di timur ataupun yang di barat. Washimalan wa januban, yang di utara ataupun yang di selatan, semuanya memusatkan wajah ke arah Ka'bah. Wala yastathni min hadza syai', dan Allah tidak memperkecualikan sedikit pun dari arah yang ada, semuanya diwajibkan ke situ. Siwan nafilati fi halis safar, kecuali sholat sunnah di waktu safar, ketika di atas kendaraan tidak diwajibkan menghadap ke Ka'bah. Fa innahu yusalliha haitsu ma tawajjaha qabiluhu, karena dia boleh mengerjakan sholat tadi ke arah manapun arah dari kendaraan dia. Wa qalbuhu nahwal Ka'bah, tapi hatinya tetap ke arah Ka'bah. Ya, ini adalah meringankan di dalam peribadatan. Allah memberikan keringanan, badan kita mau tidak mau ikut arah dari kendaraan kita agar tidak kesulitan, tapi hati kita tetap menghadapnya ke arah Ka'bah. Jiwa kita memusatkan perhatian ke Ka'bah secara kejiwaan. Wa kadza fi halil musayafati fil qital, demikian pula dalam situasi sedang beradu pedang dalam peperangan. Iyalah, kita menghadap ke arah musuh, jangan malah membelakangi musuh sambil sholat ke Ka'bah, tentunya nanti boleh celaka. Maka ini keringanan, tetap wajib sholat tetapi semampunya, dengan isyarat, dengan sambil berzikir, zikir dalam sholat itu, sambil kita beradu pedang dengan musuh untuk masa itu. Kalau masa sekarang ya dengan apa, senjata api atau apa. Shalla ala kulli hal, tetap sholat dalam keadaan apapun, bukan karena sedang bermain bola jadi apa sholatnya ditinggalkan sama sekali. Ini na'udzubillah. Wa kadza man jahila jihatal qiblah yusalli bijtihadih, demikian pula orang yang tidak mengetahui arah kiblat, tetap dia sholat dengan ijtihad, berusaha mencari kiblat lalu sholat. Kalaupun salah tetap dimaafkan, yang penting sholat. Jangan karena saya tak tahu kiblat lalu tak ya sholat lah, ini salah. Wa in kana mukhti'an fi nafsil amr, walaupun hakikatnya dia keliru ketika menentukan kiblatnya. Li'anna Allah Ta'ala la yukallifu nafsan illa wus'aha, karena Allah Ta'ala tidak membebani suatu jiwa kecuali sesuai dengan kemampuannya. Ini kemampuan dia, sudah berusaha mencari kiblat semampunya. Dan ini pula yang difatwakan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala di dalam kitab beliau Ar-Risalah. Wa qawluhu wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim, dan firman Allah Ta'ala, dan sesungguhnya orang-orang yang telah diberi kitab suci, mereka benar-benar mengetahui bahwasanya itu adalah kebenaran yang datang dari Rabb mereka. Masalah menghadap ke Ka'bah inilah yang benar, mereka tahu itu. Ai al-yahud, maksudnya adalah orang-orang Yahudi. Alladzina ankaru istiqbalakumul Ka'bah,
yang mana mereka mengingkari kalian menghadap ke Ka'bah, wansirafakum an Baitul Maqdis, dan mengingkari berpalingnya kalian dari Baitul Maqdis. Ya'lamuna anna Allah Ta'ala sayuwajjihuka ilaiha. Mereka tahu bahwasanya Allah Ta'ala akan menghadapkan dirimu ke arah Ka'bah. Mereka tahu Nabi Muhammad akan dikembalikan kepada Ka'bah nenek moyang mereka semua, yaitu Nabi Ibrahim. Baik, kalau memang mengaku ikut nenek moyang, Yahudi banyak mengiklankan untuk apa selalu ikut nenek moyang. Tapi prakteknya nenek moyang yang mereka ambil yang dekat-dekat aja. Kenapa tidak mengambil sekalian nenek moyang yang sangat tinggi, yaitu Nabi Ibrahim? Berarti hawa nafsu saja, bukan betul-betul ikut nenek moyang. Baik, bima fi kutubihim an anbiyaihim, sesuai dengan apa yang ada di dalam kitab-kitab suci mereka dari para nabi mereka. Para nabi sudah berpesan demikian, cuma mereka yang membuat apa perubahan dan perkara-perkara baru. Minan na'ti wasifati li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ummatih. Para nabi sudah memberitahu bahwasanya sifat-sifat dan karakter Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan umatnya, Rasul yang terakhir, sifatnya betul-betul mereka akan kembali kepada Ka'bah, kepada kiblat yang benar. Baik. Wa ma khassahu Allah Ta'ala bih, dan para nabi telah memberitahu mereka tentang kekhususan yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada nabi terakhir. Wa syarrafahu minasyari'atil kamilatil azimah, dan Allah memuliakan nabi terakhir dengan syariat yang sempurna dan agung. Sewajibnya adalah Bani Israel langsung ikut begitu nabi terakhir itu telah muncul, karena syariatnya itulah syariat yang sempurna. Kenapa mereka lebih suka mengikuti syariat yang cacat itu setelah datangnya nabi terakhir? Ini fanatisme kepada nenek moyang. Tapi nenek moyang yang mana? Yang sudah membuat perubahan dan kebid'ahan. Walakinna ahlal kitabi yatakatamuna dzalika bainahum. Akan tetapi para ahli kitab sama-sama merahasiakan itu di antara mereka. Orang-orang yang para pendetanya dan para ulamanya merahasiakan itu, sehingga orang-orang awam Yahudi banyak yang tidak tahu. Hasadan wa kufran wa inada, karena mereka dengki, juga mereka memang sudah lama kufur kepada Allah dan para Rasul, juga karena pembangkangan, sifatnya selalu membangkang. Nabi Musa, nabi terbesarnya Yahudi aja sering mengalami pembangkangan dari orang-orang Yahudi. Walihada tahaddadahum ta'ala biqaulihi wa ma'allahu bighafilin amma ya'malun. Maka dari itu Allah Ta'ala mengancam mereka dengan firman-Nya, dan Allah sama sekali tidak lalai dari apa yang mereka perbuat. Ini bahasanya halus, tetapi apa? Ancamannya berat sebenarnya. Baik. Kemudian kita masuk kepada tafsir ayat yang berikutnya 145. Kita ambil faedah dari Imam As-Sa'di insyaallah. Kita baca dulu ayatnya, yaitu firman Allah Ta'ala, wala in ataital ladzina utul kitaba bikulli ayatin ma tabi'u qiblatak. Dan demi kebesaran kami, benar-benar seandainya engkau mendatangkan kepada orang-orang yang diberi kitab suci dengan semua ayat, engkau datangkan semua ayat pada mereka, mereka tetap tidak mau mengikuti kiblatmu. Ini menunjukkan betapa degilnya mereka, suka membangkang, padahal sudah tahu itu kebenaran. Wa ma anta bitabi'in qiblatahum, dan engkau juga tidak akan mau mengikuti kiblat mereka, karena engkau tahu kebenaran, engkau ikut Allah Ta'ala, wahai Rasulullah. Baik, jangan apa? Mereka tidak mau ikut kita, malah kita yang suka tasyabuh dengan mereka. Ini namanya inhizami, kata Imam Al-Wadi'i, yaitu apa? Sudah kalah mental, selalu kalah di hadapan orang-orang kafir. Kemudian wa ma ba'duhum bitabi'in qiblata ba'd. Sebagian dari mereka juga tidak mau mengikuti kiblat sebagian yang lain. Ya, orang Nasara
dengan alasan menyelisihi orang kafir, mereka tidak ikut kiblatnya orang Yahudi. Mereka memilih menghadap ke arah matahari terbit. Kenapa? Mereka berdua sama-sama tidak mau ikut kiblat nenek moyang yang sebenar, yaitu Nabi Ibrahim. Mereka tak dapat hidayah karena agamanya dibangun oleh hawa nafsu. Wala in ittaba'ta ahwa'ahum min ba'di ma ja'aka minal ilm innaka idzal laminadz zalimin. Maka Allah sudah mengisyaratkan di sini mereka memang hanya ikut hawa nafsu Yahudi dan Nasrani. Maka engkau bagaimana? Demi kebesaran kami, sungguh apabila engkau mengikuti hawa nafsu mereka setelah datangnya ilmu kepada engkau, al-ilm, ilmu ini yaitu Quran, sudah datang wahyu, engkau justru mengikuti Yahudi atau Nasrani, maka sungguh dirimu jika demikian termasuk dari orang-orang yang zalim, karena meletakkan ketaatan bukan pada tempatnya. Kita baca kalam Imam As-Sa'di rahimahullah tentang masalah ini. Kita baca intinya. Kata beliau, Nabi SAW disebabkan oleh sempurnanya semangat beliau untuk mendatangkan hidayah bagi para makhluk, menyampaikan hidayah kepada para makhluk. Beliau mencurahkan segala kesungguhan untuk mereka dengan apa saja yang paling beliau mampu, berupa nasihat juga kelembutan agar mereka mendapatkan hidayah. Dan beliau bersedih hati apabila mereka tidak mau patuh kepada perintah Allah. Maka kemudian di antara orang-orang kafir ada orang yang membangkang terhadap perintah Allah dan menyombongkan diri kepada para utusan Allah, serta meninggalkan hidayah dengan sengaja dan karena apa? Memusuhi. Kalau sudah memusuhi kebenaran dari lawan dia, tidak dia terima. Di antara mereka adalah orang-orang Yahudi dan Nasara. Mereka adalah ahli kitab. Ahli kitab yang terdahulu, yang mana mereka mengingkari Muhammad SAW dalam keadaan mereka yakin bahwasanya beliau itu benar, bukan karena mereka tidak tahu. Jelas para ulama mereka tahu itu. Maka dari itu Allah Ta'ala mengabarkan kepada Nabi-Nya SAW, sesungguhnya engkau, wahai Rasulullah, seandainya engkau mendatangkan kepada orang-orang yang diberi kitab suci semua ayat, yaitu semua bukti dan dalil yang menerangkan ucapanmu dan menjelaskan apa yang engkau dakwahkan, matabi'u qiblatak, mereka tetap saja tidak akan mau ikut kiblatmu walaupun semua ayat datang. Yaitu mereka tidak akan mau mengikuti dirimu, intinya itu. Kenapa? Karena mengikuti kiblat itu menjadi dalil bahwasanya mereka mau mengikuti Rasul tersebut. Dan juga karena sebabnya adalah masalah kiblat itu sendiri. Urusannya, kata beliau, memang seperti ini polanya. Mereka memang suka menentang kebenaran yang telah mereka ketahui, dan mereka sengaja meninggalkan kebenaran itu. Memang intinya ada di hati mereka, bukan karena engkau kurang apa. Nabi Muhammad sudah mencurahkan segalanya, tapi intinya di hati-hati mereka yang memang suka membangkang. Maka ayat-ayat itu hanyalah memberikan faedah dan diambil manfaatnya oleh orang yang memang berusaha mencari kebenaran, yatatallab, yaitu wazan tafa'ala yatafa'alu, memang sungguh-sungguh mencari. Yang tidak mau mencari ya salah sendiri, tapi orang yang sungguh-sungguh mencari memang akan ditolong oleh Allah, akan dibantu. Baik, hanya saja perkaranya masih samar bagi dia. Nah, orang yang seperti ini mudah untuk mendapatkan hidayah. Dia bersungguh-sungguh mencari, cuma selama ini dia belum tahu saja. Selama ini masih samar-samar apa ajaran yang benar. Maka yang seperti ini akan mudah dapat hidayah. Maka engkau jelaskan kepada dia ayat-ayat yang terang. Adapun orang yang telah memastikan untuk tidak mau mengikuti kebenaran, maka tidak ada cara bagimu untuk menyampaikan hidayah pada dia, untuk menyebabkan hidayah sampai ke hati dia. Tak ada cara. Memang dia yang sengaja menutup pintu hatinya.
Dan juga sesungguhnya perselisihan di antara mereka itu sudah terjadi. Sebagian dari mereka tidak mau mengikuti kiblat sebagian yang lain. Maka bukan sesuatu yang mengherankan apabila mereka tidak mau mengikuti kiblatmu. Sama-sama ahli kitab saja tidak mau ikut kiblat temannya, apalagi sampai mengikuti kiblatmu yang engkau dianggap sebagai musuh. Maka engkau jangan heran itu, tak perlu terlalu bersedih hati, wahai Muhammad. Tayyib. Karena memang mereka adalah musuh secara hakikat dan mereka memang pendengki. Tayyib. Musuh yang sangat dengki, maka tidak ada lagi kejujuran. Oh, ya saya tak suka Anda, tapi Anda benar, ya sudah saya akui Anda benar dan saya ikut. Enggak seperti itu. Mereka adalah pendengki, tak akan mau itu. Kemudian firman Allah Ta'ala, wa ma anta bitabi'in qiblatahum, dan engkau juga tidak mengikuti kiblat mereka. Kalimat seperti ini lebih kuat maknanya daripada firman Allah Ta'ala. Kalau Allah berfirman wala tattabi', yaitu polanya jangan engkau mengikuti. Maksudnya bagaimana? Ayatnya itu datang dengan pola khobar, jumlah khobariyah. Sementara jumlah khobariyah makro di dalam ilmu balaghah, jumlah khobariyah itu lebih kuat daripada jumlah insya'iyah. Berita itu lebih kuat daripada sekedar larangan. Walaupun maknanya adalah memang dilarang, engkau jangan ikut. Saking taatnya Nabi kepada Allah sampai-sampai memang Nabi tidak mau ikut orang-orang kafir. Allah tinggal memberitakan engkau memang tidak mengikuti kiblat mereka. Ini pola apa? Berita, tapi maksudnya memang larangan yang sangat kuat. Karena yang demikian itu mengandungi bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memang sudah memiliki sifat menyelisihi orang-orang ahli kitab. Ya, tidak mau tasyabuh dengan mereka. Begitu sudah turun wahyu untuk menghadap ke Ka'bah, tak mau lagi beliau mengikuti ajaran ahli kitab. Maka tidak mungkin hal itu terjadi dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya memang setelah itu Nabi rajin untuk melarang kita menyerupai ahli kitab. Dalil banyak sekali. Kemudian kata beliau, dan Allah Ta'ala tidak berfirman seandainya mereka diberi semua kitab, karena memang mereka tidak memiliki dalil yang mendukung ucapan mereka. Kalimatnya seperti itu. Demikian pula apabila kebenaran telah jelas dengan dalil-dalilnya secara yakin, maka yang seperti itu tidak mewajibkan bagi kita untuk mendatangkan jawaban-jawaban terhadap kerancuan-kerancuan yang datang terhadap kebenaran tadi. Maksudnya apa? Setelah kita mendatangkan dalil-dalil yang banyak, dalil-dalil yang mencukupi, setelah itu masih saja para ahli kitab mendatangkan kerancuan, mendatangkan kekaburan, maka kita tidak wajib untuk menjawab selama dalil yang menerangkan itu sudah ada. Kecuali kalau dalilnya mungkin masih belum jelas, misalkan, maka kita perlu perjelas lagi. Tapi kalau dalilnya sudah jelas, kalamnya sudah terang, syubhat apapun yang sebenarnya sudah terjawab di dalil tadi, tak perlu lagi kita berletih-letih. Bukan tak boleh, tapi tidak wajib untuk sibuk dengan membantah mereka lagi setelah itu. Ini yang beliau maksudkan. Karena memang kerancuan itu tidak ada batas akhir, kata beliau. Iya, karena apa? Setan yang membisikkan. Kerancuan akan boleh jadi 1000, 2000, 3000, tak habis sampai sekarang. Syubhat orang Yahudi dan Nasrani itu tak habis. Padahal kalau kita lihat, syubhat itu sudah dijawab oleh Syekhul Islam di dalam kitab beliau Al-Jawabus Shahih liman badala dinal masih, dan juga sudah dijawab oleh Ibnul Qayyim di dalam kitab beliau Hidayatul Hayara fi Raddi alal Yahudi wan Nasara. Juga telah dijawab oleh Al-Qarafi di dalam kitab beliau Al-Ajwibatul Fakhirah an As'ilatil Fajirah. Jawaban-jawaban sudah ada di situ. Tapi sampai sekarang tetap saja mereka mendatangkan kerancuan-kerancuan. Maka tak perlu kita letih-letih untuk membantahi mereka, kecuali apa? Cukup kita terjemahkan kitab-kitab tadi. Cuma apa? Memang ini perlu kerja keras.
Dan dari sisi yang lain, kaum muslimin banyak yang belum membaca buku tadi, belum tahu bimbingan ulama. Nah, mereka yang perlu kita bimbing, kita jelaskan, dan seterusnya. Adapun kalau untuk membuat buku baru yang isinya sama saja dengan kitab terdahulu, ini tidak lagi wajib. Bukan haram, tapi tidak lagi wajib. Buku-buku sudah ada. Mungkin apa, tinggal kita sederhanakan, tinggal kita ringkas, kita terjemahkan, dan sebagainya. Baik. Kita cari titiknya di sini. Kata beliau, dan juga kerancuan-kerancuan tadi telah diketahui kebatilannya dengan ilmu. Ilmu apa itu? Bahwasanya segala sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran yang telah jelas, maka dia adalah batil. Maka untuk menguraikan, untuk menghilangkan kerancuan-kerancuan tadi, ini adalah masuk kepada bab sedekah, yaitu tidak lagi wajib. Makanya Allah tidak mewajibkan Nabi setelah turunnya wahyu untuk menghadap ke arah kiblat, ke arah Ka'bah. Allah tidak mewajibkan Nabi untuk datang ke orang-orang tadi dan membantai mereka satu persatu. Terkait dengan apa? Ucapan mereka mawallahum dan seterusnya. Allah tidak menyuruh untuk banyak membantah. Juga Bapak sampaikan wahyu-wahyu ini selesai. Tapi kalau engkau membantah, itu tidak haram. Cuma ini tabarruk, yaitu kita sekedar bersedekah, tidak wajib. Yaitu mustahab, kita bimbing lagi, itu boleh, tapi tidak lagi wajib. Karena wahyu sudah jelas terkait dengan masalah kiblat itu. Ilahuna wallahu a'lam.